Tapi kalau ada yang nanya kopi di Bang Haji sama mah ya berangkat gitu. Masa nih dan ketua panitia bersama stafnya kerjanya ngopi dong. Belum ada teriakan dari duit tapi kerjanya ngopi rasanya ya banyak ngopi. Berarti mulut kan mulutnya pakai kopi doang. Jadi syarat keempat untuk sahnya tayamum adalah tangannya tidak boleh tercampur oleh tepung atau seumpamanya tepung seperti bedak, kapur, batu, pasir dan yang lainnya. Wa ayyaksidahu, dan yang kelima, syarat dari tayamum adalah bermaksud untuk melakukan tayamum, bukan niat. Niat mah tadi udah nawaitu. Gimana niat nanti datanya pada rukun tayamum. Kalau ini mah syarat tayamum, beda rukun dan syarat. Kalau syarat ma yatawalla wujuduhu wa laisa minha, sesuatu yang harus terus-menerus ada, tapi sesuatu itu bukan bagian dari tayamum. Sedangkan rukun ma yatawalla wujuduhu wa laisa minha, sesuatu yang tidak harus terus-menerus ada dan sesuatu itu bukan bagian dari tayamum. Kalau di orang wudu itu boleh diwuduin. Kalau orang wudu itu boleh diwuduin. Berarti dia cuma tinggal masang wajah aja boleh diwuduin. Boleh tinggal masang wajah boleh diwuduin, tapi hukumnya PPK gitu. Jadi syaratnya adalah ayam sirah. Coba ibadah di kitab sapinya ada. Ini kitab Inarah ya. Al-khamisu min suruti tayamum qasdul mutayammimi at-turaba binamri. Bermaksud orang yang tayamum kepada tanah yang di tayamumin. Jadi nggak bisa gini. Misalnya banyak mobil buruk, tanah merah lewat, si lain yang gimana tadi kan tayamumnya bilang masang muka doang gitu. Nah itu tayamum istibati sholat itu nggak bisa, tapi kudu ayak sudah. Karena anginnya lagi gede, banyak tanah merah pada terbang, akhirnya masang tangan begini, dan itu namanya tidak ayak sudah. Jadi harus bermaksud pada tayamum. Tahu? Tengahnya dibaca. Tengahnya halaman 34 barisan kedua dari bawah. Wal qamisu ayak sudahu, yang dimaksud dengan bermaksud untuk tayamum itu seperti apa? Ayak sudu, bermaksud si tayamum at-turabatan tanah li ajli tahwil, untuk memindahkan ilal udwi kepada anggota badan. Berarti makanya perlu naklul turab. Naklul turab itu tanahnya digelar di koran. Tanahnya digelar di koran terus dia pindahin nih. Dosa itu namanya naklul turab. Kudu bermaksud tayamum. Berarti kalau nggak naklul turab, karena kebetulan memang banyak mobil buruk pada lewat, aja masang muka doang tayamumnya, itu nggak sah. Berarti tidak ayak sudah, tidak bermaksud kepada tayamum. Faya tayamamu, maka tayamum ya walau dipilih goirihi,
walaupun dengan pekerjaan orang lain diiringi dengan istrinya. Sony masang muka, wahyu tayamum dua, terus ditayamum atau wahyu oleh mukanya, tetap itu boleh, berarti ayat sudah. Tapi dengan catatan bisnis, kalau tahu-tahu wahyu ngambil tanah langsung malesin ke muka Sony, itu mah nggak sah, berarti tidak ayat zanahu. Habib Baron, Habib Tohir kan Habib Tohir ini. Ya ada digedein. Habib Tohir, Habib Tohir. Ayam rugu wajhahu. Ayam rugu teh. Awyadahi fil ard, membentangkan niatan wajahnya atau kedua tangannya di bumi, di kauli ta'ala fatayammamu so'idan thayyibah. Maksudnya adalah iksoduhu, bermaksudlah kalian akan tayamum palawit tapa, maka apabila hilang anakku memindahkan tanah ke ansapat, seperti bawa meniup akan turab apalihun angin ala udwin atas anggota min a'dha'i tayammumi, dari anggota tayamum parodda, lalu mengembalikannya akan turab alih atas itu a'dha wanawa, dan berniat ya lam yakfi, maka tidak cukup itu tayamum. Jadi syarat yang nomor 4 untuk sah tayamum itu adalah ayat sudahu, ia bermaksud kepada tayamum. Maksudnya bermaksud tayamum itu yang niat untuk memindahkan tanah. Maka nanti syarat rukun tayamum itu ada naqlu turab. Naqlu turab itu memindahkan tanah. Jadi nggak bisa tanah terbang mukanya dia pasang gitu, atau di kaca rumah Baron gitu. Makanya Baron sering tayamum, makanya mukanya ada hitam karena sering tayamum. Jadi kalau debu, jadi sekali lagi bukan debu ya, tapi tanah. Kalau debu, ada debu jalanan, ada debu pasir, ada debu aspal, ada debu-debu masyarakat, ada debu-debu yang berhamburan. Jadi bukan pakai debu tapi pakai tanah. Tanah yang dihaluskan yang ada debunya. Wa ayyam sah, dan yang kelima wa ayyam sah, dan mengusap ia wajahu akan wajahnya si mutayammim wa yadaihi, dan kedua tangannya si mutayammim. Syarat tayamum nomor kelima adalah musab wajah dan kedua tangan. Musab wajahnya gimana? Bebas itu. Jadi ada debu gelar barang.
yang minta jemput PA, yang nyebut gemblok lagi. Bukan lewat. Ngusap muka. Yang pertama ngusap muka bisa 1 kali usapan, bisa 2 kali, tapi bagusnya sekali, 2 kali. Bagaimana caranya sekali? Kalau sekali berarti pakai kain. Kalau itu sekali usapan, jadi kalau pakai kain, jadi pakai kain lap atau pakai kain pel lah, atau pakai kain lap itu langsung tuplekin. Nah ini sekali cukup. Tapi kalau pakai muka, kalau pakai tangan berarti minimal 2 kali kalau pakai tangan. Langsung gini termustama. Jadi kemarin do ke samping. Hidungnya kelingking buat hidung. Kalau hidungnya maju, kalau hidungnya pesek mah kayak si Wahyu ya, cuma ceper habis gampang. Gitu, jadi ini sebelah ini. Tuh caranya. Jangan diusap kayak pakai bedak. Kalau kayak mami ini lo kan pakai bedak, dia pakai bedak kan. Nggak bisa diusap gitu mah. Wah ya ada berapa kali? 2 kali ngusap. Berarti udah sekali usapan yang pertama, takut ada yang tinggal, maka ambil lagi tangannya, emprop lagi. Berarti yang tadi dibuang tuh tangannya, dikeluarkan ganti lagi, mari lagi. Wah ya ada ini dan kedua tangan. Ketemu kelingking, ini pun jangan dibuat dulu, nanti buat kemarin. Takutnya bentuk. Jadi, nah di dalam tayamum ada peribahasa wudhu, ada apa namanya teka-teki, wajib dicabut, sunnah digoyang, loh. Wajib dicabut, sunnah digoyang. Dalam tayamum itu ada teka-teki kayak gitu. Wajib dicabutnya, sunnah digoyangnya. Kalau orang pakai cincin di dalam tayamum, wajib dicabut. Kalau orang tayamum pakai cincin, wajib dicabut sebab tanah tidak bisa masuk ke bawah cincin. Debu tidak masuk ke bawah cincin, tapi di dalam berwudu sunnah digoyangnya. Kalau dia seret cincinnya digoyang aja, enggak wajib dicabut. Jadi orang pakai cincin itu sunnah digoyang pada waktu wudu, wajib dicabutnya pada waktu tayamum. Itu syarat tayamum nomor ke-6. Nomor ke-7, syarat tayamum itu adalah wa ayyazila an-najasata, dan menghilangkan ia akan segala najis awalan pada permulaan. Sebelum bertayamum ia hilangkan najis yang ada di anggota tayamum, yaitu di muka dan di tangan. Mana najis di muka? Contoh iler. Iler itu terbagi 2. Iler yang keluar pada waktu bangun, kayak baru suka iler. Iler yang keluar pada waktu sadar, pada waktu bangun, maka hukumnya tidak najis. 2. Tapi kalau iler yang keluarnya di waktu tidur, maka ilernya najis. Sony lagi tidur ngiler sebaskop, maka ilernya najis. Wahyu iler
lagi tidur bikin peta di sini, maka petanya najis. Kenapa beda? Kan sama-sama iler. Sebab iler yang keluar di waktu bangun itu keluarnya dari tenggorokan, makanya nggak bau. Tapi iler yang keluar di waktu tidur keluarnya dari makdah, dari pencernaan, makanya bau. Al hukmu ya dulu al illah, hukum kembali kepada alasan. Setiap hukum ada alasannya. Jawab. Setiap hukum ada alasan, maka al hukmu ada kaidah. Al hukmu ya dulu al illah, hukum kembali kepada alasan. Kenapa? Air kencing anak kecil laki-laki umur 2 bulan belum makan apa-apa hukumnya najis, semut tawa mau apa-apa. Lalu kenapa air kencing anak perempuan kecil laki-laki baru 2 minggu hukumnya mutawasito? Karena perempuan itu diciptakan dari tulang. Tulang jika kerendam bau, maka ompol orang anak kecil itu lebih bau daripada ompol bayi laki-laki. Itu di kitab dikatakan seperti itu. Beda sama baron, udah kebanyakan kerendam jadi bau terus. Halo baron karena udah kebanyakan kerendam jadi bau terus ya. Wa ayyastahida fil qiblah. Silakan ada yang bertanyakan. Kalau kalian bertanyakan silakan. Beres. Beres kapan ada?